Halo, selamat malam. Apa kabar semua? Hari ini adalah PMCL Talk yang keempat kita lakukan. Event ini akan kita mulai sampai ke bulan Juli nanti. Tadi sore kita sempat udah melakukan PMCL Talk series yang ketiga bersama dengan Koko Richard. Dan saya yakin teman-teman yang mengikuti event itu belajar banyak. Nah, sepengetahuan saya, teman-teman yang ada di sini malam ini pasti tadi sudah kuliah ya. Habis kuliah, kemudian mendaftar untuk bisa ikut session keempat. Hari ini saya kedatangan teman, kemudian kalau mau dibilang klien, yes, is a client. Kemudian kalau mau dibilang a friend, is a good friend. Banyak ilmu yang bakal dipelajari dari the founder of Prime Group. Let's welcome Freddy Wong. Halo Koko Freddy, are you there? Halo. Mana nih Koko Freddy? Oke, udah masuk ya? Nampak? Sudah dong. Sudah, udah jelas. Hai. Apa kabar bro? Baik. Selalu kabar baik, amin. Selalu kabar baik ya. Long time no see. Ya. Ayo, kita cuma bisa bertemunya di online aja ya. Masa sih? Enggak lah. New normal kita udah harus bisa keluar lagi. Kita harus bisa mengubah sesuatu yang baru. Ya, saya panggil Koko nggak apa-apa ya? Kan biasa saya panggil Pak. Oke, boleh. Yang penting Bapak Darwis happy aja. Kita oke aja, no problem. Panggil adik, sana Koko. Oke. Aku nggak ketuaan loh. Aku masih 17 tahun loh. Sama, saya 18. Oke, Koko, mantap. Iya, gimana? Soalnya kan tadi saya memperkenalkan Ko Freddy sebagai founder dari Prime Group nih. Saya tahu bisnis Koko itu luar biasa, intensitas kerja setiap hari begitu tinggi. Boleh nggak memperkenalkan diri dulu? Boleh. Sebelumnya, selamat malam ya semuanya, teman-teman yang ada di sini. Harusnya lebih kecil dari saya ya berarti ya? Betul ya? Benar. Oh ya, hai semuanya. Hai everyone, adik-adik ada di sini, sama teman-teman semua yang ada di sini. Selamat malam. Thank you juga untuk PMCI udah mempercayakan saya diundang sebagai salah satu speaker untuk bisa berbagi sama adik-adik yang ada di sini. Saya Freddy Wong, selaku founder dari Prime Group. Di bawah Prime Group ini kita ada tiga divisi. Ada 3 divisi, yaitu The Prime, The Signature, sama The Marriage. Itu. Mau tahu tentang apa lagi? Saya udah punya istri dengan 1 anak. Umur saya masih 17 tahun, tapi lahirnya tahun 87. Luar biasa sekali, bro. Bisnisnya 3 itu aja, bro? Oh, ada lagi. Sebenarnya kalau selain dari Prime Group sendiri, saya masih ada punya bisnis lain. Salah satunya kebun hidroponik, itu ada partner juga sama beberapa partner. Kebun Greenfish, kalau ada dia pernah dengar. Saya juga ada bisnis di multimedia, bisnis perusahaannya Episto. Terus ada beberapa lagi bisnis kecil yang kongsian sama teman di bidang sistematis. Oh wow, luar biasa sekali. Ya. Ini padahal sebenarnya jarak PMCI dengan office-nya kantor Prime. Prime nggak jauh kan? Enggak. Kebetulan saya lagi di office juga. Kebetulan lagi di office-nya Prime. Lah, kalau tadi saya di PMCI, saya pasti samperin tadi. Iya. Ini nih, gimana? Saya pengen tahu nih, karena kan hari ini saya pikir PMCI Talk ini sebenarnya dibuat supaya kita bisa share banyak hal ke teman-teman PMCI. Jadi serangkaian acara kita mulai dari hal-hal yang berbau kreativitas, kepemimpinan, kemudian kita membahas kreativitas,
berikut dengan digital marketing dan lain sebagainya. Jadi saya pikir Koko Freddy sendiri bisa banyak men-share tentang entrepreneurship, karena sepengetahuan saya Koko Freddy kan mulainya dari nol ya. Ya, betul. Semuanya nol. Mulai dari nol. BO. Nothing. Saya pengennya BO gitu ya. Berarti semua seperti secari kertas putih kan? Iya, yang akhirnya dicoret-coret jadi kotor. Luar biasa. Jadi berawal dari intensitas mengikuti organisasi semasa sekolah, terbentuklah Prime Group. Betulkah begitu? Kalau Prime Group sendiri belum ya. Prime Group sendiri itu baru lahir itu di 2019, barusan tahun lalu. Tapi kalau masnya dulu itu saya semenjak saya tahu IO itu dulu saya ada urus event sama temen 3 partner. Tapi di 2012 kita pisah. Terus sisa aku sama satu partner lagi, Suandi Chua. Dan akhirnya kita berdua yang arrange The Prime Concept Story itu dari The Prime Event Planner saya itu 2012 sampai 2020. Kalau Prime Group sendiri itu lahirnya di 2019. Karena Prime Group itu naungannya bawah ada 3 divisi. Nah, kalau dulu kan masih satu. Jadi setelah saya membangun bisnis ini, sampai akhirnya saya bisa cloning tim saya bisa kasih tim saya bisa cloning ilmu saya ke tim saya. Akhirnya saya buka, expand lagi bisnis ini lebih besar, dan akhirnya saya membangun divisi kedua, dan akhirnya saya akuisisi lagi tim baru yang dari IO lain, saya akuisisi, masukkan ke dalam manajemen saya, dan lahirnya 3 tim ini, terus saya bentuk satu grup yang namanya Prime Group. Dan Prime Group ini lahirnya di 2019. Oke. Berarti dulu cuma ada Prime gitu ya? Tahun lalu. Prime IO? Ya, tahun lalu baru lahir. Ya, dulu saya mulai, Prime IO. Dulu saya mulai di pertama kali itu di Prime IO aja di tahun 2012. 2012 Prime IO, 2017 saya muncul divisi kedua, itu dengan saya cloning tim saya muncul divisi kedua The Signature. Setelah itu 2019 bertepatan dengan saya akuisisi salah satu tim IO baru untuk masuk ke dalam manajemen saya akuisisi mereka, saya beli the whole team mereka, akuisisi whole team mereka masuk ke saya 2019 pertengahan. Setelah itu baru saya bentuklah Prime Group, dan Prime Group itu lahir di 2019 bulan 9 September tahun lalu. Kenapa Prime Group itu harus bagi menjadi 3, bro? Marketnya beda, Bu. Karena memang dari visi aku, dari visi aku sendiri, pada saat aku menjalankan IO ini, memang saya belajar banyak hal ya di industri kreativitas ini. Tapi karena saya tahu bukan hanya saya saja IO-nya, tapi saya memberikan value tersendiri di IO saya yang berbeda dengan orang lain. Karena saya selalu punya visi semenjak saya buat bisnis ini, saya selalu punya visi di mana saya akan menjadi berbeda. Mungkin itu udah prinsip hidup saya. Karena saya selalu punya satu prinsip di mana dulu saya kan lahir dari keluarga pas-pasan. Jadi saya selalu punya satu prinsip itu. Dulunya saya hidup dengan the power of kepepet. Saya selalu mempepetkan diri saya untuk buat sesuatu. Di saat orang buat ini, saya buatnya, pokoknya karena kepepet itu saya hajar aja. 24 jam yang bisa saya pakai, saya pasti pakai semaksimal mungkin kalau dulunya. Nah, kalau saya yang sekarang itu, saya selalu memprinsipkan diri saya itu, kalau mau jadi orang, itu prinsip saya dari dulu, mau jadi orang, kalau nggak jadi yang terbaik, jadi yang terburuk. Gitu loh. Jadi misalnya gini, karena kalau mungkin teman-teman atau adik-adik PM saya tahu itu, kalau misalnya dulu kita di sekolah, atau mungkin Darul sendiri tahu lah, dulu kalau kita di sekolah, kutu buku pasti guru tahu. Misalnya kayak gua kan kutu buku, pasti guru itu tahu, guru itu sayang. Terus kalau yang nakal, pasti guru BP juga tahu kan. Ya dia itu yang paling nakal loh, sering masuk BP, sering masuk apa. Jadi prinsip saya tuh, lu kalau mau dikenal orang, lu mau yang terbaik atau yang terburuk, jangan di tengah. Kalau lu di tengah, orang nggak nyadar ada lu. Bahkan orang nggak nyadar hidup itu ada lu gitu loh. Itu prinsip gua gitu loh. Jadi kalau nggak jadi yang terbaik, jadi yang terburuk. Jadi biar kita di acknowledge oleh orang gitu loh. Orang jadi attention buat sama kita. Oh iya, itu anak-anak yang paling pokoknya nilainya selalu paling bagus, dia paling baik gitu. Atau itu anak yang paling nakal, tiap hari distract aja di lapangan gitu, lari lapangan. Pasti itu aja. Kalau guru ketemu juga reunian, lu dulu yang sering masuk BP kan?
Atau lu dulu kan yang selalu baik, bla 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 gitu. Tapi yang kalau yang tengah-tengah juaran belasan itu biasa guru nggak hafal. Siapa ya lu ya? Gue lupa kemarin. Siapa ya gitu loh. Nah, dari prinsip hidup gue itu kalau nggak terbaik yang terburuk. Nah, itu gue apply di bisnis IO gue, di bisnis event, industri event ini di Prime. Jadi saya selalu mencari perbedaan dengan orang lain. Maka itu saya selalu belajar, saya selalu membaca, saya selalu mengupdate diri saya. Maksudnya orang bilang Medan itu biasalah, industri kreativitas Medan itu ya gini-gini aja gitu loh. Dan saya tertantang untuk buat yang berbeda dan mengedukasi masyarakat Medan khususnya itu bahwasanya enggak loh, industri kreativitas ini enggak semurah yang kalian bayangkan gitu. Saya bisa buat bahkan sampai seheboh ini. Menjadi industri kreativitas itu tidak hanya sekedar murahan bagi sebagian orang, tapi bisa berkelas dan maksudnya kelasnya itu nampak dan mewah gitu loh, secara industrinya itu berkelas banget gitu loh. Karena dulu zaman IO itu kan industri kreativitas dianggap orang tuh itu kerjaan apa tuh paling mocok-mocok atau gimana gitu loh. Bagi sebagian orang kayak gitu sih. Terus terang gue hadapi hal itu dulunya. Gue hadapi hal itu sih. Ya kayak desain lah. Kalau orang dulu melihat desain itu sebagai orang yang pasang billboard. Iya. Dan desain selalu dibilang free kan. Kamu juga di applause, maksudnya Darwis di applause, Darwis juga ngerti kan. Maksudnya orang selalu minta tuh desainer itu free gitu loh. Apa sih kalau mau bayar desain itu yang berapa? Gopiao kayak, Cappiao kayak atau berapa kayak orang selalu, desain kamu masih mau bayar gitu. Itu bukan udah termasuk gitu loh. Kalau orang zaman dulu kan gitu ya. Dari kayak IO itu kan bagi sebagian orang tuh kan kok mahal banget gitu loh. Kalau misalnya kok kamu bisa harga segitu gitu loh. Terus kok lu emang lu kerjanya apaan? Lu kan cuma urus ini, urus itu doang gitu loh. Bagi sebagian orang itu kayak kita tuh dianggap dulu IO itu di industri event tuh masih orang anggap itu seperti slave gitu loh. Seperti kayak lu cuma orang deh yang bantu eksekusi dan eksekusinya itu juga maksudnya semuanya udah ada, lu tinggal kontak sana, kontak sini, something like that gitu loh. Dan gua nggak setuju dengan itu. Gua pribadi nggak setuju dengan itu. Makanya gua membangun value sendiri di Prime sampai gua bisa mengcloning tim-tim gua itu kayak, hey, no, kita Medan, kita pasti bisa gitu loh. Gua bangkitkan sama tim gua bareng, Medan itu nggak seperti yang mereka kira. Dan kalau mau belajar dari IO senior gua yang sebelum gua masuk ke dunia IO, banyak yang sudah kayak di usia produktif, di usia mereka yang udah 40 kayak, udahlah IO pada masanya akan hilang gitu loh, karena nggak dibutuhkan. Tapi gue nggak percaya tentang itu sih. Makanya gue build value sendiri di Prime gue itu sehingga gue bagi jadi 3 divisi gitu loh. 3 divisi itu, divisi Prime itu sampai sekarang itu udah divisi kayak, kalau aku mau bilang simpelnya, orang bilang kalau mau buat rumah kan cari kontraktor, cari arsitek gitu ya. Betul ya. Nah, kalau mau buat event, arsiteknya aku. Kalau mau buat event, arsiteknya Prime gitu loh. Jadi gua akan arsitekkan event lu itu sehingga event lu tuh beda dengan yang lain. Event lu itu ada sesuatu yang dibawa memorinya pulang, baik itu kalau wedding atau event corporate atau launching atau apapun itu. Gua akan buat sebuah konsep gimana lu bakal akan wow, eventnya wow gitu loh. Nah, gua punya unforgettable moment ya. Ya, mau di wedding itu unforgettable, mau di pokoknya event itu akan dibicarakan orang. Dan bukan gua gimana, bukan gua sombong atau elegan, atau arogan atau gimana, tapi gua meyakini diri gua itu kayak gua punya satu kepercayaan diri sampai hari ini bahwasanya gua yakin juga teman-teman di sekitar itu kalau orang tungguin event Prime itu pasti, Prime mau buat apa lagi sih? Prime mau buat apa lagi sih? Kali ini apa yang keluar dari Prime gitu loh. Nah, gua sampai the vibe itu sehingga itu juga perasaan yang kayak passion yang kita karena suka itu passion yang dikeluarkan itu jadi semangat gitu loh. Kayak pernah sih teman-teman atau lingkungan sekitar atau kalian mau buat apa lagi gitu loh. Ini ada event kayak kemarin ini pas kita udah buat yang ada barusan kita buat expo ini kebetulan ya The Endless Love ini di Teracity kayak apalagi itu loh Teracity gitu loh. Kayak sesuatu lagi yang orang Medan bahkan nggak nyangka kok bisa ada ini lagi gitu loh. Bahkan di era pandemi ini kita keluar satu sistem baru seperti ini dan orang lumayan shock gitu. Ya, tapi terus terang saya juga habis-habisan sih brainstorming dengan tim gitu loh. Masih aktif nggak sekarang Teracity? Masih. Kebetulan ini untuk expo-nya sendiri itu diperpanjang sampai tanggal 10. Tanggal 10 ini. Ya, kemarin saya udah sempat lihat kayak Teracity itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, kebetulan kan ini di wedding ya. Saya bilang wedding, dari di Prime itu di wedding industry kan
gara-gara corona, gara-gara pandemi ini kita nggak bisa buat expo, nggak bisa buat exhibition di mall. Biasanya kalau misalnya klien mau wedding atau apa bisa nge-deal promo-promo ada di expo itu biasa selalu tahun sekali itu ada buat di mall gitu loh. Dan itu di mall CP, Sun Plaza. Tapi karena pandemi kita nggak bisa buat, nggak mungkin dunia industri saya berhenti kan. Jadi kemarin setelah duduk berpikir kita mau buat apa ya, terus brainstorm dengan tim IT, dengan tim expert yang ada, terus kumpul ini, kayak gue mau buat sesuatu deh, cari research R&D dulu, udah dapat terus oh ya dia bisa ini, bisa itu, bisa ini, kita gabungkan power kita, udah gabungkan terciptalah Teracity. Jadi Teracity itu kita tetap ngedeal expo, tapi expo-nya di dunia halu. Oh wow. Dunianya itu kota masa depan, future city di Teracity. Jadi kayak lu tetap ngedeal di expo, lu experiencing kayak lu jalan-jalan di mall, tapi ini kita create sebuah pulau. Pulaunya itu ada satu kota namanya Teracity. Di Teracity itu atas satu gedung expo itu ada semua vendor-vendor yang ada di dalam, dan kalian tinggal jalan-jalan ke dalam seperti benar-benar jalan ke CP gitu, ngedeal vendor gitu. Kita buat seperti itu sih. Itu bahkan kita bisa lihat produk apa, harganya berapa, deskripsinya berapa, paket apa aja. Yes. Ya, all there. Tapi sistemnya belum sampai ada manusia sih, karena memang ini lumayan baru banget, dan saya ngecek juga di Indonesia itu belum ada, ini pertama kali. Wow. Jadi kalau mau dibilang, ya saya juga happy, tapi memang sistemnya belum 100% karena memang saya bermain dengan IT ini lumayan ada sedikit, tapi untuk pilotnya seperti ini, ya oke lah gitu. Ini kayak menyambung apa yang Richard bilang tadi. Richard yang dari Master sama K3. Richard bilang, kalau mau buat sesuatu, ya udah langkah aja dulu. Habis langkah, kita baru lihat apa yang masalah di hadapan kita hadapin gitu. Daripada kita sibuk merencanakan itu udah dilewatin orang dulu. Yang penting kita jadi pertama dulu ya. Ya, kalau gua sih prinsipnya sekarang gas. Ya, pokoknya buat adik-adik di sini mungkin yang masih sekolah atau apa, kalau gua kuliah atau apa, gua sih pribadi orangnya gua ngegas, gua hajar dulu, dan gua ada punya moto never try, never know. Selama kamu nggak pernah mencoba, kamu nggak pernah akan tahu masalahnya di mana. Jadi buat gua sendiri di industri event ya, apalagi kalau gua buat wedding, klien, gua buat event, gua buat corporate, gua selalu menantang diri gua bersama dengan tim, selalu challenge tim kita ini dengan challenge diri gua ini dengan hal-hal baru. Gua nggak pernah suka mau buat hal-hal yang kayak, oh ini udah pernah buat, oke lah kita ulangi lagi, enggak. Gua selalu men-challenge diri gua untuk meng-upgrade level, kayak makanya itu yang dibilang orang, kali ini Prime mau buat apa lagi ya? Kali ini Prime mau buat apa lagi ya gitu loh. Kita tungguin apa lagi karena ini nggak pernah ya. Selalu ada breakthrough. Ada tahapan yang lebih tinggi, Ya, gue lebih suka ke sana sih. Bro, kan banyak orang bilang nih, kalau mau jadi toke yang sukses, harus punya modal. Dan dari cerita kan kita tahu tuh, Kuku Freddy kan mulainya dari nol ya, secara kertas putih. Itu udah selesai, case close. Yang kedua, orang bilang harus banyak cowboy, relationship, jaringan gitu ya. Saya yakin Ko Freddy juga waktu itu tidak memiliki jaringan yang begitu banyak gitu. Sampai saya tahu terakhir opening Rizkondo, Delipa, iya kan, bener ya? Ya. Itu dari Prime yang create. Ya. Dan beberapa wedding tokoh Kota Medan juga Prime yang buat. Amin. Itu jaringannya dari sana, jaringan orang tua? Enggak. Ya, jadi? Enggak ada. Kebetulan gini, kalau gua itu karena gua tahu gua nggak punya network, karena gua tahu orang tua gua nggak punya network, makanya gua build up network gitu loh. Jadi makanya gua build network. Gua buat networking pada saat gua kerja di perbankan dulu, karena setelah tamat sekolah, gua kuliah sambil kerja, itu kerja di banking, itu gua di perbankan hampir lebih kurang 8 tahun. Di sanalah aku build banking, kenal dengan banyak customer, networking dengan teman-teman yang ada di perbankan, di
di industri finansial. Maka ya sampai sekarang saya masih ada link dengan dunia saham, dunia investasi. Karena selain dari kreativitas, saya sendiri masih sampai hari ini masih ada lihat dunia investasi sih gitu loh. Karena memang basic saya juga dari finance. Nah, saya create network, create apa. Nah, kalau memang dari klien sendiri, ya amin, sampai hari ini kenapa mungkin beberapa toko besar yang ada di Medan masih pakai kita, karena mungkin value yang aku jaga sampai hari ini dilirik oleh mereka gitu, dilirik oleh beliau, sehingga kayak mereka percaya bahwasanya kalau event-event besar mungkin bisa dihandle oleh kita gitu. Itu kan nggak mulai dari perbankan juga kan? Apakah waktu di perbankan toko-toko Medan itu udah tahu Prime? Enggak kan? Dari suara orang, dari lihat event teman, seperti itu baru direkomendasi, baru cari ke Prime. Ya. Karena kan memang Medan ini sendiri kan mungkin Darwis atau adik-adik PMC juga atau teman-teman PMC juga tahu ya. Maksudnya Medan itu kalau kita mau bilang besar amat enggak, kalau kita mau bilang kecil juga enggak. Cuma yang penting intinya yang aku lakukan itu kan aku tetap berbuat yang terbaik, karena aku yakin dengan berbuat yang terbaik itu kan pasti nama kita itu maksudnya nama kita itu akan tersebar gitu loh. Apalagi dengan zaman teknologi sosial media seperti ini, lu buat salah aja satu orang, lu misalnya kayak satu Medan bakal tahu gitu loh. Medan tok bakal keluar gitu loh. Tapi kalau lu buat yang terbaik itu kayak pokoknya Lambe Tura juga keluar sih gitu kan. Kalau lu buat yang terbaik juga Lambe Tura bakal tahu gitu loh. Karena aku yakin dengan lu hajar aja yang terbaik, lu berikan, you give your best effort, your best value, pasti orang akan tahu itu yang buat itu Prime gitu loh. Ya gitu. Kalau gua sih gitu sih. Jadi nggak ada networking-nya benar, tapi dengan kondisi sekarang memang dengan adanya networking itu membantu banget, tapi bukan dari segi komersial bisnis, tapi lebih dari segi kita bisa brainstorm lagi. Nah, makanya dari ada networking itu sekarang saya muncul beberapa bisnis-bisnis yang lain selain Prime Group. Tadi yang bisnis hidroponik, bisnis multimedia, bisnis yang sistematis komputer. Aku ada muncul beberapa bisnis itu karena networking. Dia punya ini, gua punya ini. Dan sekarang kan zamannya era kolaborasi ya. Maksudnya kita juga kolaborasi sama Applause gitu. Zamannya era collab, kita collab lah. Lu punya skill ini, gua punya skill ini, kita collab, kita buat sesuatu yang lebih besar lagi, buat Medan lebih heboh lagi gitu loh. Gitu aja sih. Wow. Berarti sudah ada dua yang kita katakan. Money is not everything, karena dengan usaha kita bisa dapat. Jaringan, banyak orang bilang ukaupoe, memang benar. Tapi ya harus dimulai dari nol juga. Nah, yang ketiga, ini sebenarnya berhubungan dengan dunia kerja. Karena sebelum Koko Freddy punya usaha sebanyak sekarang, sebesar sekarang. Amin. Kan sempat kerja 7 tahun. Iya, gua sempat kerja. Kenapa enggak udah 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan langsung mulai? Sebenarnya saya bukan bilang, karena saya melihat bahwasannya generasi sekarang kecenderungannya itu ada cepat, segala sesuatu instan gitu ya. Padahal ya sebenarnya nggak salah dengan cara berpikir seperti itu, asal punya goal, asal punya direction, asal kita bisa terbang jauh lebih tinggi gitu ya. Iya, betul. Kenapa mau spend 7 tahun bekerja? Cari modal dulu? Enggak sih. Gua keluar dari perbankan untuk memulai dunia IO itu, benar-benar gua ambil risk banget loh. Gua di perbankan pada saat itu gaji sama bonus sudah lumayan. Dan gua pada saat itu jadi salah satu RM senior di salah satu perbankan. Itu gua pegang portfolio customer aja udah lumayan sih, hampir 600-an M. Wow. Ya, tapi kenapa gua keluar, karena gua yakin kepada diri gua ini, gua memang nggak suka di posisi 9 to 5. Gua nggak suka di posisi kerja yang diikat gitu loh, karena gua pingin punya lebih dari ini sih gitu loh. Pada saat itu sih, dan kebetulan juga gua berada di dunia kreativitas yang gua bisa explore lebih banyak. Saat itu gua meyakini diri gua,
gue hajar deh, never try, never know gitu loh. Mungkin passion gue memang suka perbankan. Dan dari dulu karena perbankan itu mengajarkan kita banyak disiplin, terus perbankan itu mengajarkan aku mengenal tentang uang. Hey, gua background pas-pasan gitu loh. Di perbankan lihat 100 juta itu kayak wow, Salman itu kayak lu lihat di komputer itu ada 100 juta uang Medan kayak terus 1 M terus 2 M, wow, kayak uang Medan kaya banget gitu loh. Pada saat itu dan gua itu kayak 100 juta itu buat gua itu besar banget saat itu gitu loh. Kayak gua kan memang nggak ada keluarga pas-pasan. Saat itu gua nggak ada apa-apa. Jadi kayak pada saat bekerja itu kayak benar-benar motivasi gua itu awalnya memang cari uang. Dan di sana juga di perbankan itu udah cari uang, gue belajar networking, gue belajar disiplin, belajar semua yang ada di sana, dan gue mengenal banyak orang. Tapi keputusan untuk keluar itu aku nggak set. Kenapa 7 tahun, kenapa 4 tahun, saya nggak set. Yang saya set adalah, saya yakin pada saat diri saya itu, saya udah ready untuk ambil risk, saya keluar. Itu sih. Tapi mungkin kalau zaman sekarang buat teman-teman PMCI atau buat adik-adik PMCI, mungkin zaman sudah berubah ya. Kita nggak di zaman dimana teknologi nggak secanggih sekarang ini lagi. Dan di saat sekarang, mau dibilang orang kerja salah, tidak. Mau dibilang lu buat bisnis mulai dari sekarang aja, enggak. Maka Tokopedia aja bilang, mulai aja dulu gitu loh. Tokopedia aja punya moto itu. Tapi mulai aja dulu, ya kamu harus tahu. Kalau mulai aja dulu, kamu harus tahu passion kamu di mana. Tapi kalau mulai aja dulu, tapi tanpa arahan, menurut saya nggak benar. Kalau dari pada saya keluar, saya udah tahu saya punya visi pingin membangun industri kreativitas yang udah sampai titik ini gitu loh. Kayak kita udah imajinasikan, saya udah harus ke arah mana, saya udah imajinasikan. Karena mimpi kan nggak bayar. Benar. Nah, mimpi kan nggak bayar. Saya takutnya nggak pernah mimpi. Iya, takut nggak pernah mimpi yang kita takutkan. Kalau mimpi itu nggak pernah bayar gitu loh. Jadi gue udah imajinasikan gue di sana, di arah sana gitu loh. Seiring dari gue belajar seminar, apalagi gue udah ada belajar beberapa seminar misalnya tentang QLT, Quantum Life Transformation, NLP, Neuro Linguistic Program. Kayak kita harus punya satu arah ke sana yang memang kita tahu visi kita di arah sana. Jadi buat teman-teman atau adik di PMC kayak gue pengen jadi desainer terhebat. Tapi desain terhebat itu kayak orang bilang, oh gaji gue cuma gini-gini doang, gue pengen punya desain. Ya mulai aja dulu gitu. Mulai dari kerja mungkin, kerja di industri kreativitas, industri desain atau apa. Tapi dari sana kalian belajar, seiring belajar kalian tambah hal-hal baru yang memang bisa buat kalian itu semangat gitu loh. Tapi passion-nya tuh, passion sama arahan visinya tuh harus kuat dulu, baru kalian mulai gitu loh. Mulai aja dulu, nggak tahu ya saya mau mulai apa ya. Mau mulai jadi apa ya? Udahlah amin aja dulu deh. Accounting deh dulu, mulai aja dulu, tapi mulainya nggak tahu mulai apa gitu. Cari dulu apa yang ada dalam diri kita. Karena gue percaya satu hal ya, Dar. Satu hal itu pasti, love what you do. If you love what you do, the passion will come to you and the money will come to you. Bagaimana jadi kalau saya counter pertanyaan tadi, pernyataan tadi dengan question ini, gimana gue bisa love my job kalau saya berada di masa-masa yang sangat membutuhkan itu? Kayak saya tidak passion, butuh uang. Tapi saya butuh pekerjaan ini supaya ada keinginan lain yang saya bisa achieve. Ya nggak salah sih. Nggak salah sih. Gua juga, kalau lu mau bilang gua benar-benar suka industri finansial pada saat itu, enggak. Gua kepo-kepo IO. Masih gue kepo-kepo di sekolah, kutu buku. Tapi gue bisa ke dunia finansial pada saat itu karena gue butuh uang. Dan pada saat itu gue diisi otak gue diisi oleh lingkungan sekitar bahwasanya kalau di perbankan itu gajinya lumayan. Terus kalau lu kerja baik-baik, lu punya posisi sampai akhirnya manajer, bla 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 gitu. Lu memegang kepala cabang, bla bla bla. Gue diinginkan dengan itu. Dan ya Dar, maksudnya gue di offer sampai kepala cabang dan gue nggak mau ambil. Gue nggak mau ambil. Karena setelah 7 tahun itu, setelah di 2011 itu, gue nyadar diri gue itu lebih suka kreativitas. Karena gue kepo-kepo jadi staff party di perbankan, gue dipercayakan jadi ketua kreativitas, terus di sekolah itu gue nyadar gitu. Kayaknya arah gue bukan finance gitu loh. Arah gue itu kreativitas gitu loh. Jadi udah akhirnya gue keluar, gue ambil resiko buat keluar. Tapi ya finance juga dibutuhkan kita kan di masa kehidupan kita untuk investasi, untuk kehidupan dan untuk networking. Ya sekarang saya mengerti tentang finance kan nggak salah, saya mengerti lebih dari itu. Gitu. Ya gitu sih. Nambah ilmu, nambah wawasan.
nggak tidak Yes, salah dong. ya. Ya, belajar sampai tua. Ini untuk teman-teman yang pengen bertanya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Saya punya pertanyaan terakhir nih. Sepertinya akan bersangkutan atau sangat menarik, karena ini berhubungan dengan apa yang kita bicarakan dari awal. Kita punya teman, jaringan, experience yang panjang, kemudian dari perbankan, dan kemudian kita tahu arah kita mau kemana. Kreativitas, muncullah Prime. Nah, saya pengen nanya nih, bagaimana pengalaman-pengalaman selama ini dipergunakan untuk membangun tim yang solid? Saya tahu Prime Group, maksudnya Prime Group, timnya itu semua muda-muda kan? Saya aja yang tua. And then how you manage it? Manage them, not it. Manage them gitu. Gue sendiri nggak pernah memperlakukan tim gue itu seperti bos dan karyawan. Gue lebih ke leader and team ya gitu loh. Jadi gue selalu bilang ke mereka gitu, kalau kita mau maju satu kapal, kalau kita mau satu visi, kita dorong gerobak ini bersama. Kita dorong gerobak ini bersama menuju ke puncak gitu loh. Tapi kalau misalnya memang teman-teman di sini nggak mau bersama, ya udah. Maksudnya kalau kita mau mengayuh kapal yang sama, kita di sampan yang sama mau mengayuh menuju satu pulau, ya udah kita kayu bersama, kita gerak bersama, kita satukan visi misi bersama, kita maju ke atas. Saya selalu bilang ke tim saya seperti itu. Jadi kalau yang nggak mau ya saya tinggalin gitu loh. Ya sorry to say bukan saya kejam, tapi maksudnya kita harus punya satu visi yang sama dulu. Itu yang saya jangan ke tim. Dan mungkin karena saya bangun tim Prime ini seperti ini, mereka itu suka dan kebetulan kreativitasnya ada, dan saya selalu kalau kita di sini itu lebih ke kekeluargaan sih. Jadi bukan lebih ke perintah tapi kekeluargaan, dan tim saya itu saya nggak pernah kasih satu divisi itu belajar satu hal aja. Bahkan tim finance saya sendiri itu bisa eksekusi lapangan. Tim finance saya bisa eksekusi lapangan, tim admin saya bisa eksekusi lapangan, tim produksi saya bisa hitung ini. Karena saya pribadi itu saya nggak pernah menglimit tim saya untuk itu belajar. Bukannya Pauha ya, bro? Enggak sih. Karena gini, mau dibilang Pauha mungkin dari satu sudut pandang ya. Tapi dari sudut pandang yang lain, aku kasih tim saya belajar lebih dari satu hal. Karena yang seperti tadi dibilang Darwis, kadang orang kerja tapi demi uang dulu, tapi belum tahu passionnya. Dan biasa tim saya yang di sini setelah mereka kerja cukup lama dengan kita, jadi saya bisa switch posisi mereka. Misalnya awalnya dia datang, dia cuma tahu dirinya waktu di interview itu, kayaknya saya mau jadi admin aja deh, gitu loh. Atau saya mau jadi tim sales saja deh. Tapi setelah dia tahu jati diri dia di dalam, rupanya dia punya bakat di public speaking. Dia punya bakat di public speaking. Saya latih dia. Makanya di tim saya ini, selain dari eksekusi lapangan, selain dari belajar event, saya juga kasih ilmu-ilmu ke mereka tentang public speaking, announcement. Makanya apalagi selama masa pandemi ini lebih banyak lagi. Saya buat tim saya itu ada IG live session dengan Prime Chatterbox. Jadi mereka melatih diri untuk bisa berbicara dengan orang melalui digital di IG. Terus ada sesi public speaking. Mereka belajar presentasi di hadapan umum dengan semua orang gitu loh. Jadi saya nggak pernah melimit diri mereka itu hanya, hey, lu cuma finance, kerja lu cuma aktiva sama pasiva, lu cuma cukup hitung uang aja selesai gitu. Dan enggak gitu loh. Gua sama tim gua, lu bisa buat lebih dari ini. Dan gua nggak pernah larang mereka, kalau misalnya lu bisa buat bisnis yang lebih sukses, gua support lu gitu. Karena rata-rata tim gua itu selain di Prime, mereka ada lebih dari satu bisnis. Karena gua nggak pernah halang mereka, tapi mereka harus bisa memprioritaskan atau memanage waktu mereka. Jadi saya ngajarin time management mereka. Lu punya lebih dari satu bisnis nggak masalah, karena gua sendiri punya bisnis lebih dari satu bisnis kan. Gua nggak mau, hey, gua boleh lebih dari satu bisnis, tapi lu nggak boleh, lu cuma boleh Prime doang. Gua nggak sih. Gua lebih boleh kalian sama, tapi kalau kita bisa satu perahu, kita jalan bareng. Jadi biar besarnya besar bareng gitu loh. Gue sih kayak gitu sih sama tim, dan saya mereka berpikir happy. bahwasannya kalau kita punya visi yang sama, kita mendorong gerobak atau mengayuh kapal yang sama, size kapal kan kita bisa upgrade, bisa jadi kapal pesiar,
Kita Yes. bisa upgrade menjadi kita mau chat, mau taruh helipad. Saya pikir Bisa. luar biasa loh. Iya. Makanya dari itu, karena gue nggak pernah limit tim gue bilang kalian mau harus belajar apapun. Kalian harus temukan belajar apapun. Jadi jangan pernah melimiti diri kalian. Aku cuma finance kok. Aku nggak percaya yang kayak kok aku orangnya introvert banget gitu loh. Aku nggak berani keluar di depan umum. No. Di sini kita belajar semua. Aku orangnya extrovert banget kok. Aku nggak bisa diam. Aku harus gini-gini. Aku nggak bisa. No gitu loh. Jadi bagi gue itu, gue pribadi orangnya lumayan logik sih, Dar. Jadi gue kayak lu jangan selalu mindset dirimu atau mempetakan dirimu itu di satu kondisi di mana lu tahu lu cuma bisa ini. Enggak. Buktinya gua finance, gua dunia kreativitas, dan hari ini gua sayur. Gua ada Arsitek bisnis event lagi ya? hidroponik, arsitek event, tapi gua kebun sayur juga gitu loh. Gua juga jual sayur gitu loh. Tapi emang sayur itu bisnis yang sama dengan kreativitas? Enggak. Tapi gue bisa memanfaatkan skill-skill gue yang ada di kreativitas untuk networking. Gimana cara memasarkan sayur ini? Mungkin cara nge-branding perusahaan ini. Jadi, itu kita bisa gunakan di mana saja. Gue yang itu bisa digunakan di personal life sama di business life gitu loh. Jadi, gue nggak pernah limitin gue. Jadi, mereka mungkin karena itu mereka happy. Dan gua nggak pernah kayak orang-orang zaman dulu loh, papa mama zaman dulu kayak, oke, gua nggak mau ngajar dia lebih pintar. Kalau dia lebih pintar, dia buka bisnis sendiri. Gua dipotong gitu loh. Gua nggak sih. Gua kayak, selama gua yakin kita punya satu visi yang sama, kita punya satu misi yang sama, gua akan transfer ilmu gua karena bisnis pada akhirnya adalah autopilot. Kalau gua yang selalu bisa, mereka nggak pernah bisa, kapan gua pensiun? Benar. Betul ya? Exactly. Nah, kapan gua pensiun gitu loh. Jadi kapan gua bisa meregenerasi? Mungkin saja adik-adik PMC ke depannya yang bakal mungkin ada yang interview, mungkin kalau kita lagi butuh orang mungkin mereka masuk atau gimana, terus belajar, terus akhirnya dia meregenerasikan Prime Group sehingga Prime Group dengan mungkin 2030 Prime Group jadi sesuatu yang berbeda atau gimana. Karena kan zaman sekarang apa adik-adik makin, misalnya teman-teman sekolah, teman-teman kuliah sekarang makin pintar-pintar, makin punya brilliant idea. Dan saya selalu banyak juga belajar dari tim-tim junior. Jadi saya nggak bilang, oh saya senior gitu loh, harus bilang. Enggak, saya sering berkomunikasi sama teman-teman 20-an tahun, yang umurnya di bawah saya 10 tahun, di bawah saya 8 tahun, di bawah saya belasan tahun. Kayak mereka keluar itu selalu punya, kok gue punya ide ini kok gitu loh. Tapi kita duduk bareng, gimana cara eksekusinya gitu loh. Gua punya pengalaman, dia punya ide, gimana kita kembangkan gitu loh. Gua lebih ke gitu sih. Jadi kayak bukan acik-acik ya, enggak, jangan ngajar dia, ntar kaki kuya, dia buka sendiri. Ya, saya bilang setelah jadi burung keluar dari sangkar, gua enggak sih. Tapi gua selalu membuat mereka nyaman dan enggak susah lah, Darwis. Maksudnya kalau kamu memang bisa, kalau kamu mau buat dari baru, kalau kamu yakin kamu mau buat dari baru dan kamu bisa sukses, gua support. Tapi kalau kamu mau buat dari baru lagi, mau nge-branding dirimu lagi kan susah. Kenapa kita nggak mau satu perahu jalan bareng aja ke atas, biar ini lebih besar lagi dan lu sukses untuk itu, kita sukses bersama gitu loh. Gua selalu nge-push tim gua di posisi mindset seperti itu. Kita sukses bareng aja. Ngapain lu sama gua harus jadi kompetitor? Ya ada lu capek, gua capek kan. Ngapain kita nggak satu perahu, kita ke pulau bersama, kita party di pulau itu barengan gitu loh. Yes, exactly. Gua sih gitu sih. Nice. Baik, sekarang kita ada buka session Q&A. Kita lihat di layar ya. Pertanyaan dari Dewi Fortuna. Keren nih. Bagaimana peluang entrepreneur di masa new normal? Silakan, Koko. Oke, thank you Dewi Fortuna. Bagaimana peluang entrepreneur di masa new normal? Peluang itu selalu ada ya menurut saya ya, benar. Jadi kita nggak pernah melimit diri saya nggak pernah melimit diri saya karena saya selalu mau brainstorm, ya ujung-ujungnya otak harus terus jalan lah gitu. Saya yakin selalu ada hal yang baru gini. Simpelnya hari ini kita nge-Zoom. Kalau nggak pandemi, mungkin saya bisa jadi seminar, mungkin saja bisa jadi PMC nggak buat PMC Talk atau mungkin seminar di off. Tapi karena masa pandemi ini, PMC buat PMC Talk-nya tuh melalui Zoom kan.
Dan Yes. pemilik Zoom itu udah dibuat di 2012, tapi peluangnya tuh muncul di 2020. Dia tiba-tiba kaya di 2020. Jadi saat pandemi banyak perusahaan tutup, dia kaya gitu loh. Jadi menurut saya peluang itu selalu ada selama kita mau berpikir. Dan hari ini di industri kreativitas kan orang bilang, apalagi saya industri event ya, aduh mana bisa buat event lagi, sekarang kan event semua, nggak boleh kumpul rame-rame. Ya, dengan saya collab, saya buat dengan tim IT, ya muncul juga si Teracity gitu loh. Walau itu dunia halu, tapi ya itu sesuatu yang baru. Mungkin orang nggak biasa, tapi itu bisa jadi sebuah lifestyle. Dan mungkin dulu kita juga nggak biasa sama Zoom, tapi sekarang Zoom jadi sebuah lifestyle. Bahkan Zoom itu dipakai di mana-mana. Dan Zoom tiba-tiba kaya hanya karena kita pakai saat pandemi. Jadi kalau peluang itu pasti ada. Tergantung di industri apa aja. Mau industri makanan ada. Industri event, sekarang muncul banyak virtual concert, virtual event, virtual webinar, salah satunya. Bahkan sekarang coach yang mau jualan di seluruh dunia itu mudah banget. Dulu coach yang aku mau belajar dari Amerika itu mahal banget. Tapi sekarang dia juga datang ke Indonesia itu mahal banget. Aku ada belajar satu coach dari Amerika, kebetulan dari Florida, itu coach NLP. Mau ketemu ke sana sama dia tuh 30-an juta. Itu belum biaya tiketnya lagi. Tapi sekarang aku bisa belajar dengan dia cuma 2 juta di webinar Zoom selama 3 jam. Tapi dia bisa, kalau dia sebagai business entrepreneur, dia bisa terima lebih dari 50 orang. Sekarang dia bisa terima 500 orang yang dengar dia bicara. Kali 2 juta aja. Dia nggak perlu biaya keluar, biaya terbang, nggak perlu biaya apa. Cuma di rumah sambil minum kopi, dia dapat 2 juta kali 500 orang. Gila kan? Itu bisnis loh. Itu sih. Ya, jadi peluang peluangnya itu sebenarnya banyak di mana sekali. aja? Di mana aja ada selama mau berpikir. Tergantung sih, misalnya Dewi buat bisnis apa gitu loh. Mau bisnis makan, sekarang online banyak. Mau industri kreativitas yang mungkin saya lakukan, sekarang saya lagi buat dunia virtual gitu loh. Mau bisnis saya yang di hidroponik, sekarang ada online groceries gitu. Ya bisa aja sih selama kita mau berpikir, aku rasa. Mungkin itu bisa menjawab ya Dewi. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Koko. Next. Ini dari Desi Ervina. Hai Ko, saya mau bertanya. Untuk Koko, dalam menjalankan bisnis saat ini, kendala apa sih yang paling sering terjadi? Dan solusi dari Koko seperti apa? Terima kasih. Yeah. Tidak ada permasalahan yang tidak punya solusi. Itu moto saya. Jadi tadi saya udah bilang kalau di dunia kreativitas itu saya selalu upgrade diri saya untuk challenge diri saya lebih ke level up lagi. Seperti kalau kita main game itu kalau level 1, kalau kita mau level 5 kan kita mau bunuh dulu si Eponga gitu loh, rajanya gitu, mau lompat level ini, mau lompat level ini. Kalau kita geram gitu loh, kayak kita nyesel gitu level 5 nggak bisa lewat terus ya, mau ke level 6 ya gitu loh. Tapi mau tidak mau kita harus lewatin dan baru kita bisa ke level 6. Nah itu sih yang moto saya. Jadi kendala yang paling sering terjadi itu banyak. Kalau di dunia kreativitas, kendala secara teknis, klien, kendala dalam saya menjalankan industri kreativitas terutama di event ini, saya dibilang bahwasanya kayak ya mungkin moto misalnya saya membangun value saya di sini kayak mahal banget atau misalnya kelasnya itu beda gitu loh, kok kalau pakai dia kayak bla 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 gitu loh. Itu pasti ada sih menjalankan bisnis. Kendala yang paling banyak sih kendala saya. Kalau mau dibilang gak ada kendala sih enggak sih. Ya, tapi mau semua kendala selalu ada solusinya. Iya. Semua kendala pasti ada solusi. Kendala teknis di lapangan, sampai nggak tidur-tidur, itu juga ada sih kendala teknisnya. Pada saat pemasangan di event, terus kendala tiba-tiba pada saat event itu, kita pernah ada satu event itu tiba-tiba, dulu sekali, itu kebetulan di ballroom, di JW Marriott. Eventnya itu tinggal 2 hari, terus saat itu tiba-tiba badai di Medan, dan ballroom JW Marriott bolong, ambruk, kena sambar petir. Event tinggal 2 hari. Itu kebetulan event wedding, tinggal 2 hari. Dan pada saat itu JW tiba-tiba telepon saya, dan customer saat itu belum tahu. Dan
nggak berani ngomong ke customer, dia tanya gimana. Terus kayak kita datang, itu satu ballroom itu banjir semua, karpetnya basah semua. Itu pernah ada event, dan 2 hari. Kita cuma punya 2 solusi saat itu, singkat ceritanya 2 solusi yang kita pikirkan. Solusi pertama, kita pindah venue, itu venue kita naikkan koran analisa, kita naikkan, kita pindah venue, dan itu semua produksi yang udah dibuat itu mau diganti semua, disesuaikan dengan venue baru. Kita potong sana on spot atau gimana. Atau kedua, kita selesaikan si lubang ini, si ambruk. Dan karpet juga kan? Itu ambrukannya kita selesai, karpet ganti semua. Terakhir kita mengambil solusi selesaikan semua. Saat itu JW kan bosnya itu Bapak Ishak Sali ya. Dan Bapak Ishak Sali itu saat itu lagi buat center point. Terus kita cari, kita keluarkan kontraktor di mana saja gabung, kontraktornya langsung buat itu 24 jam. Kita selesaikan dalam waktu hampir 32 jam. 30-an jam gitu, kita selesaikan dan customer nggak tahu, hari H kita lanjut. Wow. Karpet semua kita ganti, sampai seperti itu. Begitu customer selesai, kita baru bilang, serius, dan dia nggak tahu. Lu bayangkan, H-2 bro, H-2, tiba-tiba ambruk satu ballroom, feeling lu gimana sih gitu loh, kayak kita udah takut banget gitu loh, tapi ya lewat gitu loh. Pasti ada masalah, kalau kita duduk tenang, kita pikir, pasti bisa kita lewatin. Asal kita mau berpikir gitu loh. Jadi pasti ada solusi sih. Sampai hari ini gue jalanin nggak ada permasalahan, nggak ada solusi. Bahkan di pandemi ini banyak sih solusi-solusinya. Ya, mau tahu? Ikutin Prime Group. Amin. Next question. Dari Sylvia Pen atau Pen? Udahlah. Hai Ko, mau tanya. Selama Koko rencanain event, pernah ada yang gagal nggak? Cara ngatasinnya gimana, Ko? Oke, yang paling dekat ini, Teracity. Ini yang paling dekat kalau saya mau bilang ya. Tapi kalau rencana event ya, amin, puji Tuhan ya. Semoga nggak ada. Tapi kalau mau dibilang gagal total itu nggak ada. Tapi yang ada gagal ini yang paling dekat ini. Ya, which is expo yang barusan saya buat di sosial media ini. Dan eventnya itu Teracity. Jadi di saat mau launching di tanggal 22 ini, the whole system yang ada di dunia virtual itu crash. Jam 10 mau launching, jam 7 pagi crash. Gila banget kan? Jam 7 pagi crash, terus langsung begitu jam 7 pagi crash, gue bilang sama tim gue, langsung tim gue itu yang ada yang belum bangun, ada yang bangun, langsung mandi, terus semua kayak buru-buru kita langsung ke kantor dalam 1 jam sampai semua yang bisa sampai duluan kita sampai, tiba-tiba kita langsung eksekusi strategi apa yang kita mau buat untuk launching jam 10 ini. Bener. Dan terakhir kita tarik di story itu jam 11, kita launching jam 11, kita buat seakan-akan nggak ada masalah, kita launching, kita keluarkan strategi baru dengan langsung buat kuis, langsung buat apa gitu. Kita keluarkan kuis itu dan orang nggak nyadar Teracity itu nggak muncul. Kita munculkan dulu sosial media gitu. Jadi kita bila launching sosial media, gua pakai strategi teknik yang berbeda, gua munculkan dulu strategi sosial media, setelah itu Teracity-nya gue hilangkan dulu. Jadi orang tunggu-tunggu Teracity-nya gimana? Nah, gue buat orang semakin viral, gue bilang, nah, pantengin terus IG kita gitu loh. Dengan pantengin terus IG kita, itu Teracity bakal muncul. Dan mereka akhirnya menunggu gitu loh. Karena gue buat strateginya itu jadi orang makin penasaran. Karena orang udah nggak sabaran kan, mau tunggu dunia virtual reality itu seperti apa. Tapi gue buat seakan-akan itu ditarik lagi ke belakang gitu loh. Nah, intinya kalau mau bilang cara ngatasinnya gimana, duduk, santai, pikir, gue mau ngapain ya, wait, sisa 3 jam, gue mau ngapain ya. Karena kita, kalau di dunia kreativitas, dunia event itu, kita bermain dengan waktu loh. Ya. Jam 8, event mulai opening, cara mulainya gimana, kalau ada masalah gimana, gitu. Tenang, kita harus duduk tenang. Oke, kita harus buat strategi apa dulu supaya kita pas mulainya gimana gitu loh. Strategi apa harus kita lakukan? Oke, kita alihkan perhatian dulu. Misalnya MC keluar dulu atau gimana dulu. Kita alihkan perhatian. Kita tambahin dulu prolognya gimana, intronya itu harus gimana. Sebelum orang tahu benar-benar misalnya tiba-tiba screen-nya nggak bisa hidup atau apa nggak bisa hidup. Kita buat dulu, kita ngatasin dulu. Kita duduk, tenang, kita ngatasin dulu. Dengan waktu yang sisa 15 menit, aku harus ngapain gitu loh. Ya, biasanya gue sih lebih saya bisa membayangkan
di dalam industri event seperti ini, itu kalau timnya nggak ada inisiatif, berabe itu. Habis semua. Ya, ya. Ya sih. Kalau nggak kencang kan, berarti kan kita harus make quick decision kan. Dan itu nggak mudah sih, Darwis. Maksudnya, kamu juga di Applause kan ngerti ya itu posisinya ya. Maksudnya, Applause juga pernah event gitu ya. Dulu Darwis juga lumut, Applause kan event kan. Jadi, event itu nggak pernah mudah. Tapi maksudnya, kita harus dengan, nah, dan posisi di sini sebagai leader, justru kita nggak boleh panik kan. Jadi sebagai leader itu kan pasti tim saya panik kan. Karena tim saya pasti mau lakukan the best. Tapi sebagai leader justru kita harus lebih bijak. Tenang, guys. Kita pikirkan matang-matang, oke, kamu punya skill nih, kita bagi dulu. Kamu di arah sini, kamu harus di divisi ini, kamu harus gitu-gitu dulu. Kamu di divisi ini, kamu harus gitu-gitu. Karena kalau kita panik sendiri dan sebagai leader, perahu kita udah goyang nih loh. Kalau kita panik sendiri, maksudnya mereka mau kayu salah gitu loh. Kalau kita panik sendiri ya kaki perahu jatuh gitu. Ya ada gagal gitu loh. Tapi kalau lu mau bilang nggak munafik, kalau lu bilang gua pernah gagal, so far sampai hari ini amin lancar semua untuk event. Tapi kalau tipis-tipis produksinya siap itu pernah. Dan kita pikirkan caranya gimana ngetutup posisi itu sehingga event itu orang nggak nyadar gitu loh. Orang nggak nyadar bahwa oh ini ada masalah. Jadi gua punya juga satu tagline gimana fake it till you make it gitu loh. Gua pasukan sampai akhirnya gua buat itu jadi sesuatu yang kayak wow gitu loh. Gua pernah buat satu event yang memang gua ubah yang konsepnya memang awalnya misal A gitu loh. Gue ubah jadi C, tapi klien nggak nyadar. Setelah siap, klien mau bilang, kemarin yang gue bahas itu di technical itu A loh. Tapi ini keluarnya C. Tapi dia nggak nyadar, saking dia ketutup sama, pas pernah satu kejadian itu event, LED nggak hidup. Sebagian kiri, sebagian kanan, itu hampir kayak ukuran, lebih kurang hampir ukuran dinding 8 meter kiri, 8 meter kanan itu nggak hidup. Dan sampai mau event nggak hidup. Benar-benar nggak hidup. Secara teknikal itu nggak hidup. Benar-benar tengah hidup aja. Terus itu sisa 3 jam. 3 jam. Dan benar-benar nggak hidup sampai hari H. Dan gue tiba-tiba pikirkan, gue langsung duduk sama tim, oke, kita bisa lakuin apa? Oke, kita tambah rundown ini, terus gue tambah lighting, gue tutup pakai efek, gue pakai konventi atau apa, terus kliennya masuk, dia nggak nyadar. Gue ganti sedikit animation-nya, sehingga pada saat event, itu lighting-nya ketutup sama backdrop itu. Jadi lighting-nya hajar ke bagian backdrop LED itu, jadi backdrop hitam itu kehempas sama lighting semua, dia nggak nyadar. Sampai event selesai, oh serius kok nggak hidup? Iya, nggak hidup. Iya, serius. Gue nggak nyadar kok, saking udah keren kali, gue nggak nyadar itu nggak hidup, dia bilang. Wow. Gitu. Jadi saya kalau merangkumkan adalah, untuk pertanyaan Sylvia ya, saya pikir gagal itu bagus. Tapi gagal yang harus diikut sertakan dengan improvisasi, dengan inisiatif yang cepat. I think fake it until you make it. Bener gak sih? Ya. Kalau lu nggak pernah gagal, lu nggak pernah tahu pelajaran baru sih. Karena kalau lu selalu smooth, lu selalu lancar, kayak, oh lancar aja. Oh lancar aja. Jadi lu nggak pernah tahu sesuatu yang baru. Tapi, oh ini gagal. Oh, gua tahu gimana perbaiki dia. Nah, Yes, biasa gitu sih. exactly. Hmm. Oke, semoga menjawab pertanyaan Sylvia. Semoga menjawab. Ko Freddy, nanti saya bakal umumkan siapa yang mendapat hadiah di hari ini. Nanti ada saya bagi bakal, hadiah ya? Ada dong. Dari kebun Gua Greenpeace dapat. lagi. Oh, wow. dari perusahaan gue sendiri, bakal gue nggak tahu. Tunggu. Sebelum itu masih ada dua lagi. Ya, tadi. Dua. Oh, 2 pertanyaan. Panitia masih ada 2. Pertanyaan banyak kok. Dan banyak pertanyaan bagus. Oke, next. Thank you. Apa yang terjadi jika ada kompetitor yang memiliki ide sama seperti ide dari Prime dan mempublikasikan terlebih dahulu? Nah, ini tim gue selalu alamin. Jadi, tim gue selalu, kok, lu tahu dia ikut kita loh, kok kemarin kita udah buat kayak gini, dia buat 3 lagi loh kayak gitu. Kok, dia copy paste kita loh kok. Kok, ya gitulah. Pokoknya intinya adalah kompetitor yang selalu copy paste apa-apa. Tapi gue selalu bilang ke tim gue gini, selama kita masih dilirik dan selama kita masih di copy paste, berarti kita inspirasi orang loh.
kita inspirasi orang loh. Kecuali sampai event kamu nggak mau dilihat, berarti orang nggak mau copy paste, berarti event kamu gagal, nggak menarik di mata orang. Tapi kalau misalnya kompetitor punya ide yang sama dan bukan ide, bentar, pertanyaannya kompetitor punya ide yang sama seperti ide Prime dan mempublikasikan terlebih dahulu. Ya. Bentar, kalau kompetitor punya ide yang sama, tapi dia publikasi lebih dahulu, berarti maksudnya kita secara otak berpikir hal sama, tapi dia keluar duluan gitu. Misal, saya bantu Viviana deh. Ada event karena kalau wedding yang direncanakan atau dicetus oleh Prime gitu ya. Ya. Setelah ada teaser dan lain sebagainya, muncul lagi satu event dengan ide yang hampir lebih kurang sama. Hampir lebih kurang sama. Nggak pernah karena nggak di-copy? Enggak, kita justru malah sering di-copy sih. Kita sering di-copy banget gitu. Tapi kalau muncul pas bersamaan enggak. Justru setelah kita muncul, kita buat event nih, ntar orang ikutin konsepnya. Bahkan sampai rundown kita, detailsnya kita, speknya kita semua, copy paste, di copy full. Wow. Ya, dan itu kita, maksudnya saya tahu karena ada yang bilang gitu, dan gue lihat benar sama. Persis, cuma ganti brand doang. Ada sih, gitu. Jadi kayak, itu kan yang kemarin kita buat gitu loh. Kayak tim gue bilang, ya udah bagus, berarti kita inspirasi gitu loh. Tapi kalau punya ide yang sama seperti ide Prime dan dipublikasikan terlebih dahulu, sampai hari ini nggak pernah. Karena kalau memang kita pernah buat event yang berbarengan mau hampir muncul, kita udah buat teaser. Aku selalu buat event aku lebih ada plus-plusnya itu loh, ada additionalnya itu. Jadi saya meyakinkan diriku bahwa barang saya beda. Kalau memang saya ketemukan sama, pasti saya akan tambah lagi edit value. Saya akan edit value lagi untuk itu. Tapi kalau sampai hari ini yang case yang ditanya Viviana sih, misalnya satu exhibition atau satu event itu keluar bersamaan, tapi dia keluar duluan. Saya belum kena ke itu. Tapi yang lebih kena sih setelah event saya keluar, mereka copy paste. Itu ada. Tapi dari sisi mentality pun sebenarnya bagus sih. Kita nggak takut orang ikut kita. Tapi pada saat orang ikut kita udah 5 langkah di depan dia. Yes, itu yang gue bilang ke tim gue. Pada saat orang bisa mengikuti kita, berarti perjalanan yang dia ikutin itu, dia bisa sampai ke kita. Kalau dia bisa sampai ke kita pasti lebih maju 5 langkah lagi sampai ke depan dengan dia. Jadi dia nggak pernah akan lompat gitu loh. Kecuali dia habis-habisan juga. Tapi kalau selama sampai detik ini, aku di dunia kreativitas ini udah 8 tahun lebih ya. Sampai hari ini kalau kita masih diikuti, berarti kita masih inspirasi orang Medan, menurut aku. Ya, which is, kita nggak boleh kita boleh berbangga, tapi kita nggak boleh terlalu nyaman. Kita harus tetap mengupgrade diri. Saya ngajarin tim saya untuk selalu keluar dari zona nyaman. Jangan hanya tetap di zona nyaman, keluar lagi dari sesuatu yang kita bisa buat lebih baru lagi. Dari orang ikutin lagi, kita selalu di atas mereka. Nah itu yang masa kata-kata yang selalu saya bilang ke mereka. Alright. Semoga menjawab ya, Viviana. Baik, sebelum Koko Freddy menutup PMCI Talk malam ini, kita mau umumkan untuk Dewi Fortuna dapat 1 kotak brownies dari Lisano. Terus Desi Ervina 1 kotak bolu petit dari Avinoy. Sylvia Poy mendapat voucher 50.000 dari Kebun Greenfish. Asik, dan terakhir belanja. Viviana dapat voucher senilai 50.000 dari Kebun Greenfish. Asik. Thank you buat sponsorin Koko. Ya, belanja yang banyak ya guys. Congrats ya buat pemain-pemain belanja yang banyak. Terima kasih Koko. Baik, demikianlah PMCI Talk malam hari ini. Mewakili PMCI, saya berterima kasih kepada Ko Freddy yang sudah berkenan membagikan ilmu, wawasan, pengalaman, dan banyak hal yang pastinya hari ini dibawa pulang ke rumah. Buat teman-teman yang ingin mendaftar PMCI Talk, pantau terus Instagram dari PMCI. Sampai jumpa lagi di PMCI Talk minggu depan. Thank you, Koko Freddy.
Thank you Thank guys. you. Semoga Bye-bye. sharingnya membantu ya. Thank you semuanya.